Mitra bisnis Mahfud MD menilai jajaran KPU RI saat ini tidak layak menjadi penyelenggara Pilkada 2024 pasca terungkapnya perbuatan asusila ex-ketua KPU Hashim Asyari. Sebab menurut Mahfud muncul berbagai rumor negatif yang menyangkut para komisioner KPU RI lainnya, seperti dugaan setiap komisioner KPU mendapat 3 mobil dinas mewah, hingga kabar penyewaan pesawat jet dengan alasan keperluan dinas. Untuk itu, Mahfud menyarankan perombakan seluruh komisioner sebelum Pilkada serentak 2024. Nah, apa komentar Anda? Menurut Anda, perlukah seluruh komisioner KPU RI dirombak sebelum Pilkada November mendatang? Silakan berikan opini Anda di 633-9160 atau WhatsApp call di 0816-924-924. Ya, kalau saya bilang sih memang sudah tidak layak dari keputusan MK yang anak saya mau sekolah nggak cukup umurnya saya minta naikin ke MK. Sudah tidak layak sebetulnya. Ya akhirnya ketahuan juga lah kebusukan, apalagi kasusnya tingkat tinggi lagi kan. Ya kasusnya tingkat tinggi, wah aduh, padahal malu itu keluarga saya kalau perlakuannya begitu, apalagi terhadap bawahannya lagi. Aduh, rakyat juga malu sebenarnya menggaji mereka dengan kelakuannya kayak begitu. Ya, kita tonton episode selanjutnya lagi lah. Aparat-aparat kita ini yang pembusukan akan dibongkar, mereka membuka aib-aibnya sendiri. Vina juga mulai terbuka juga, aparatur kita, kepolisian, kinerjanya. Jadi kita tonton saja episode selanjutnya. Kalau mau di-reshuffle, kalau mau dibasmi. Tapi kita, kembali lagi tadi saya bilang, semenjak anak saya mau sekolah, nggak cukup umur, saya minta tolong sama MK dirubah. Itu saja anak saya. Harusnya nggak bisa kayak begitu. Gitu saja lah. Makasih. Assalamualaikum. Ya, ini pandangan saja. Kalau sudah disampaikan oleh Pak Mahfud, bagaimana pandangan dari beliau, dan hampir seluruh kita bisa punya pemikiran yang sama ya. Tapi kita tidak hanya fokus pada masalahnya, mengapa terjadinya, tapi kita juga harus bisa melihat apakah bukan hanya dari satu aspek kejadian seperti ini saja ya, Kak, tapi ada banyak hal-hal yang lain, bukan hanya dari segi korupsinya, bukan hanya dari segi ABCDZ-nya, manipulasi dan lain sebagainya, termasuk hal-hal yang tidak baik yang sebagaimana kita dapat ya. Tapi kita harus kembali mengoreksi kembali. Ini kan bangsa yang besar, dikelola oleh orang-orang yang memang punya kapasitas sebenarnya. Tetapi ada kemunduran kita. Bangsa Indonesia ini kan bangsa besar. Apakah kemunduran moral akhlak kita ini karena pendidikannya semakin sudah tidak terdorong lagi dari aspek akhlak yang lebih ini, sehingga dianggap sesuatu hal yang biasa, perbuatan-perbuatan yang terjadi saat ini. Apalagi yang kedua adalah dengan kemajuan teknologi ini kan cukup sangat membuat orang mudah untuk terpengaruh, mudah jatuh dan mudah terombang-ambing, sehingga segala keputusan yang diambil pun adalah keputusan yang hanya orientasinya pada diri sendiri, fokusnya pada dirinya sendiri. Nah, ini harus sinkronisasi, bukan hanya melihat, sekali lagi saya katakan bahwa bukan hanya melihat dari kejadiannya, kejadian sudah terjadi, tapi pandangan kita bagaimana future-nya, bagaimana untuk beberapa tahun yang ke depan Indonesia ini mau kita bawa kemana, dari semua elemen, dari semua pemimpin. Kalau pemimpinnya seperti itu, bagaimana di bawah? Apalagi masyarakatnya, kita tahu bahwa sebenarnya punya potensi, tetapi kalau tidak dipimpin dengan baik, dengan contoh-contoh yang kurang baik, ya akhirnya semuanya menganggap bahwa itu benar. Karena kenapa? Ya buktinya juga sampai saat ini ya fine-fine aja kok. Paling nanti dihukum, dilepaskan dari jabatan dan lain sebagainya. Udah penting hidup enak di akhirnya. Nah, ini yang perlu harus diperbaiki di bangsa kita, ya semua elemen lah, semua jajaran dan semua bagian, dan terus masuk semua level. Nah, ini nggak bisa dikerjakan serta-merta hanya sekali pekerjaan. Ini adalah program jangka panjang. Mari kita kembalikan Indonesia ini pada suatu tatanan hidup moral, sosial yang baik, dan termasuk intelektual yang baik juga. Ya, kita bukan kurang resource, tapi karena ada kemunduran di sana. Ini yang harus diselidiki oleh para ahli dan harus dibenahi. Termasuk kita juga masyarakat, ya jangan sungkan-sungkan kalau ada pembaruan ke arah yang lebih baik. Itu saja sih dari kami, Kak. Kalau saya sepakat dengan Pak Mahfud ya, tapi kalau saya boleh usul nih Bu ya, sebenarnya di Indonesia tuh pasti ada sih saya rasa orang-orang yang baik ya.
Kayak kasus Vina, kasus Sambo tuh hakim-hakimnya baik ya. Kenapa nggak orang-orang seperti inilah kita angkat gitu Bu ya? Kita dorong kalau bisa sampai tingkat jadi presiden gitu Bu ya. Kalau memang partai politik nggak benar gitu Bu ya, DPR nggak benar itu, kalau bisa presiden atau wali kota gubernur tuh dari jalur independen Bu. Saya rasa kalau jalur independen ya, orang-orang yang baik ini pasti bisa dimajukan lah lewat independen ya. Kalau melalui jalur politik sih kayaknya susah ya Bu ya, mengharapkan Indonesia itu bisa jadi punya pemimpin yang baik gitu Bu ya. Karena tuh kalau DPR-nya kayak gitu, korupsi, judi online, legislatif, eksekutif, yudikatif, sampai waktu itu Hakim Agung juga ketangkep ya. Jadi susah gitu ya ngatasinya kalau bukan ada independen Bu ya. Presiden dari independen, gubernur, wali kota independen. Kalau mereka itu bisa dari independen, mungkin Indonesia bisa lebih baik Bu ya. Karena benar-benar dipilih oleh rakyat dan benar-benar orang-orang yang baik gitu. Itu aja, makasih. Iya, saya sudah dengerin itu bagus yang barusan. Cuman kalau saya rasa sih segala-galanya sebetulnya nggak ada, nggak apa-apa. Udah tahu dia pilihnya semuanya orang dalam kok. Tak usah ada apa, nggak ada capres rame-rame begini atau pilkada atau apa. Pokoknya duduk orang dia aja. Kalau saya lihat begitu. Ngerame-ngeramein doang begitu jadinya. Makanya dia pilihnya orang yang moralnya itu bejat gitu. Jadi biarin bisa diatur gitu, gampang diatur. Kayak bapak apa yang ngomong itu tadi itu. Nah jadinya tuh kalau saya rasa sih nggak ada pemilihan, pokoknya siapa yang itu udah tahu aja. Kalau kelihatannya sih begitu ya. Semuanya muka dia disodor-sodorin semuanya. Nah nanti giliran sumpamanya 1A, yang lain angkanya banyak, nah nanti ada alasan tuh dicomot. KPU mah kalau kita ngomong perlu dan tidak dirombak itu tergantung mereka yang kuasa, yang punya kuasa. Karena semua ujungnya kepentingan. Dari awal itu KPU udah nggak bener itu. Masa ada peringatan keras kedua, gila itu. Itu mah namanya tetap aja ujung-ujungnya itu nggak ada keadilannya, nggak ada ketegakannya hukumnya. Karena semua kepentingan yang berkuasa yang ngatur. Kalau bilang pakai super jet pribadi, wajar-wajar aja. Karena bisa diatur kok skornya nanti siapa yang menang, harus pihak kemana. Logikanya memang sudah, bukannya etikanya menjijikkan itu. Pertama kali sudah ada pelecehan itu Hatnaini ya. Si cewek emas ya itu ya, putri emas atau apa itu. Itu sudah awal itu sudah dapat peringatan, masih dipakai untuk jadi imam sholat lagi. Ampun deh. Wah malu-maluin jadi itu Hasyim Asy'ari. Memang itu manusia cabul kelamin itu harus dilanjutkan ke pidana. Karena di Indonesia terlalu gampang dengan materai. Maafin, aku kilapnya berkali-kali. Itu mah setan itu Hasyim Asy'ari itu, bukan manusia. Dia mah bukan manusia, sudah punya anak bini, umur sudah mendekati bau tanah, masih kurang ajar juga. Itu harus dipidanakan. Jangan dikasih ampun. Dan memang kalau Presiden Jokowi bilang mereka waktu pilpres bagus, ya bagus karena memihak. Ya udah itu aja. Makanya saya bilang itu semua ujung-ujungnya kepentingan dan tumpul kok. Karena biasanya gambar itu Dewi Keadilan tuh matanya ditutup. Ini matanya tutup sebelah ngintip ini. Itu udah kacau lah ya. Ini negara udah hancur-hancuran, udah busuk semua. Nah perbedaan manusia dengan binatang itu apa? Kalau binatang nggak punya rasa malu, kalau manusia punya rasa malu. Kalau manusia udah nggak punya rasa malu, dia binatang berkaki dua. Jadi rasa malunya nggak ada. Jadi itu ada temanya harus diberantas semua, dirombak. Dirombak juga percuma juga. Akhirnya apa timbulnya orang rasa tidak punya rasa malu. Pimpinannya aja yang tertinggi ini tidak punya rasa malu.
malunya diputus, urat kemaluannya diputus, Pak. Itu yang susah di Indonesia ini. Ya kita harus tahu itu semua tuh cari makan, cari kekayaan. Buktinya Bambang Susatyo itu punya rumah begitu mewahnya, luar biasa itu, ketua MPR itu. Udah viral di mana-mana. Nah, bagaimana dengan rakyat yang senang kemis makan ini? Nggak ada yang belain, nggak ada yang dengerin itu semua. Semua sekarang harga udah naik semua. Sekarang ini telur aja udah 30.000 per telur ayam negeri nih. Iya. Udah 30.000-an, antara 30.000-an dengan sampai 27.000-an lah. Iya. Terima kasih. Sama aja ya. Karena sekarang dalam masa mau pilkada, kalaupun nggak diganti, itu orang-orang lama pasti berpikirnya, bos gua aja begitu, ngapain gua punya integritas katanya, betul nggak? Jadi mereka mulai mencari-cari nih. Nah, sekarang kalaupun diganti, orang barunya nanti, ya itu dari pihak yang berkuasa disodor-sodorin juga. Jadi sama aja gitu, ya. Ujung-ujungnya nanti mereka yang ada di sono yang di dalam bekerja, kalau sampai ketahuan kayak pemimpinnya sekarang, tinggal ngomong, saya bersyukur dipecat. Pekerjaan saya berat sekali. Itu kan luar biasa kan, udah makan gaji tapi begitu dipecat ngomongnya begitu. Waduh, itu kualitas apa itu ya. Jadi ini benar-benar percuma mau diganti nggak diganti, sama juga lah kalau kata saya sih. MMD itu kan orang hukum. Nah, orang hukum kok bicara rumor ya? Memang rumor itu boleh menjatuhkan vonis seseorang. Apa sih sebenarnya prestasi MMD selama menjadi Menko Polkam ya? Nangkap judi online juga enggak. Yang lalu kan berhenti enggak sampai judi online kan, yang kepolisian itu siapa itu namanya, yang Joshua meninggal itu, Ferdi Sambo. nah itu ya Ferdi Sambo itu kan nggak sampai judi online-nya. Yang pertama, yang kedua illegal mining juga kan dia ngomong sendiri karena ada backup-nya ya orang-orang gede kayak gitu, tapi berarti kan dia tahu. Terus kok tidak melakukan apa-apa? Terus kenapa sekarang bulan 7, yang mana bulan 11 itu election, bulan 7 ngoceh? Enggak salah ya? Terus pertanyaan saya, emangnya kalau dirombak, terus komisionernya itu didatangin dari import? Loh, karena gini, diganti pun Indonesia ini di sebelah mana yang tidak ada korupsi, yang tidak ada pelanggaran, yang disiplin? Di sebelah mana Indonesia itu yang disiplin, tidak korupsi, tidak menyalahgunakan kekuasaan? Itu yang di sebelah mana? Kalau komisioner KPU itu juga kan peraturannya dipilih oleh partai politik, dan emangnya parpolnya bagus-bagus semua. Jadi menurut saya konklusinya, Mahfud MD ini ada apa ya dengan komisioner yang diberhentikan? Karena yang saya tahu, ketua komisioner yang diberhentikan adalah titik-titik-titiknya yang lagi mau mencalonkan Mahfud MD. Jadi kira-kira apa ya? Aneh-aneh aja, import aja deh. Iya, saya setuju nih, Indonesia apanya sih nggak pelanggaran hukum atau menyalahgunakan kapan wewenang atau menyalahi peraturan tapi diteruskan. Ya contohnya putusan MA ini yang batas usia kepala daerah itu kan harusnya tidak boleh buat undang-undang baru putusannya. Tidak ada wewenang MA di situ. Itu wewenangnya eksekutif legislatif. Di Konstitusi 145 yang di amandemen 4 kali, pasal 22 kalau tidak salah. Itu yang buat undang-undang yang berhak adalah eksekutif dan legislatif kerjasamanya. MA tidak punya wewenang itu. Kontroversi ini terus dilanjutkan. Jadi
seperti rasa pilpres cawapres kemarin yang keputusannya kontroversi dianggap tidak. Lalu MA yang kontroversi dianggap tidak, kemungkinan seperti itu dan diteruskan. Negara ini apa sih yang nggak menyalahi peraturan perundang-undangan? Walaupun ketua KPU-nya diganti, kan itu sudah peraturan KPU dibuat yang menguntungkan salah satu calon kepala daerah. Sebetulnya kan itu kontroversi putusan MA-nya. Sama juga bohong lah, ini tinggal meneruskan saja yang sudah dibuat peraturannya, jadi diganti tetap jalan. Pilkada yang kontroversi ini kemudian itu. Terima kasih. Assalamualaikum. Gini aja, yang kayak gitu dipilih-pilihin, lalu diajukan ke pengadilan. Kalau yang masih ada yang baik ya bisa dipilih ya, diteruskan aja kariernya. Kalau yang kayak itu memangnya dia udah cenderung untuk mengumbar nafsu pribadinya. Jadi KPU itu hanya sebagai kendaraan politiknya aja. Lebih besar nafsu pribadinya untuk mendapatkan si perempuan. Kalau Pak Mahfud bilang memang benar, itu kan dirombak, itu kan bukan berarti dipecat kan. Kalau orang swasta biasa ada evaluasi. Kalau Pak Jokowi bilang itu udah bagus kok, waktu pilpres udah bagus, nah itu kan masalah pilpres. Justru hasil pilpres itu ada ya perbuatan yang asusila, ada yang punya mobil dinas mewah sampai 3. Nah itu kan hasil pilpres kemarin. Pilkada kan lain lagi, maka sebelum karena ini udah mendekati pilkada mungkin nggak dipecat tapi kan dirombak. Apalagi si ketua KPU kan belum resmi dipecat, yang pecat di KPP. SK Presiden belum turun. Kan dulu pernah ada tuh yang kejadian gitu, yang ginting masalah itu. Akhirnya nggak jadi dipecat juga karena DPT UN kan. Jadi menurut saya memang harus dievaluasi kinerjanya. Kemudian kita tes ombak aja, itu mobil mewah yang 3 itu ditarik 1 aja cukup. Yang mobil mewah tuh kasih aja ke TNI yang nggak punya mobil bagus ya. Temen satu TNI udah Indra itu mobilnya masih tahun lama. Ya kan ya imbang, itu mobil mewah sampai 3 tuh sudah terlalu lah. Dan itu dites juga bener nggak nih, kalau makin orang benar-benar mau kerja, mobil mewah 1 udah cukup. Jadi saya setuju dengan Pak Mahfud bahwa ini harus dirombak. Kalau istilah orang swasta harus dievaluasi ulang. Lagi kebelet, butuh kerjaan. Pilkada tidak sampai sebulan lagi mulai. Enak aja main bongkar belakangan boleh. Jangan masalah ini diperuncing. Pilkada biar jalan dengan sehat. Saya percaya yang dulu pun tidak ada masalah dengan KPU. Biasalah ada orang jatuh cinta lalu main cewek, itu udah biasa tuh pemimpin Indonesia. Jadi jangan dibuat politik. Terima kasih. Ingat nggak waktu kita SD itu ada peribahasa, sekali arang tercoreng, itu kan susah untuk hilang gitu kan. Jadi kebenaran itu sulit ya Om Benny. Yang banyak itu sekarang ini adalah pembenaran. Jadi usaha untuk membenar-benarkan gitu kan. Jadi sekarang ini kan banyak lah. Artinya sebenarnya sih gampang aja. Saya sih bisa memahami apa yang disampaikan Pak Mahfud. Artinya gini, bohong aja lah kalau anggota KPU yang lain itu nggak tahu gitu loh. Tapi kan mereka cari aman, atau kalau memang mereka merasa ada di KPU itu untuk rakyat, itu kan gimana caranya lah mereka berupaya untuk apakah menghalangi atau untuk menginformasikan kepada publik kan gitu. Kalau memang mereka merasa untuk rakyat gitu kan. Berarti kan dari sisi ini nih udah nggak pas gitu loh, udah nggak sepatutnya lah gitu. Apalagi yang mereka tangani ini adalah
hajat untuk pemerintahan, untuk kepentingan ya kita semua di masa yang akan datang 5 tahun ke depan kan gitu. Nah kemudian, ini sekarang bolanya ini ada di Komisi 2 Om. Karena nanti setelah terbit keputusan Presiden, ya ini kan ketua yang sementara ini, yang PLT-nya ini kan nanti akan disahkan di Komisi 2. Apakah akan dilanjutkan atau tidak atau bagaimana? Nah, sekarang tinggal Komisi 2 ini apakah sensitif dengan ini masyarakat? Nah, itu kuncinya Om. Tuh orang-orang yang mau berjabat biarin aja dulu. Nanti kasih tahu gua aja namanya Om Ben. Gua seret ke neraka nanti yang nggak benar. Makasih. Kalau membantu rakyat pakai bansos, tapi kalau membantu KPU pakai banyol, bantuan konyol. Masa bantu pesawat jet, mobil mewah, katanya untuk kepentingan dinas ndasmu. Jadi itu bentuk konkret dari keprihatinan Pak Mahfud. Pak Mahfud menyarankan untuk dirombak total. Ya memang bagaimana ya, si Hasyim Asyari ini udah berkali-kali dikasih peringatan. Sampai peringatan terakhir 3 kali. Yang satunya itu peringatan biasa, yang terakhir 2 kali. Belum lagi yang itu perempuan emas atau apa itu. Iya betul Pak. Masya Allah. Jadi udahlah, ini sebetulnya nggak hanya KPU sih, dari mulai MK, MA, KPK, banyak sekali. Menteri-menteri itu, Firly Bahuri, aduh. Jadi kalau istilah Bung Karno dulu itu, fenomena ini adalah fenomena dekadensi moral. Jadi ya saya dukunglah Pak Mahfud. Cuman waktunya ini, momentumnya ini, aduh kok dekat sekali. Iya. Ya lebih bagus kita menyanyikan lagu aja, kui sera. Selama hukumnya tidak jelas, ganti berapa puluh kali juga tetap sama. Harus tegas dan jelas. Harus dituntut. Nggak boleh begitu. Anda kan terpilih harus memajukan bangsa dan negara dong. Bukan begitu jadi pejabat. Enak-enak aja korupsi, orang-orang sampai susah setengah mati. Gitu aja Bu. Itu kalau dibubarkan sih jangan ya. Itu kan tugasnya dari bos besar kan belum selesai. Kan masih banyak kroni-kroni dan kerabatnya yang belum duduk di kursi-kursi penting sebuah organisasi atau pemerintahan. Jadi jangan dibubarkan dulu lah. Biarlah dia menjalankan tugasnya dulu sesuai pesanan bos besar. Baru setelah itu direnovasi boleh, entah apakah itu mau dirombak atau mau diganti yang kira-kira yang bersalah aja gitu Mbak. Jadi biar negara ini berada dalam satu kekuasaan itu Mbak. Coba bayangkan misalnya pimpinan pusat dipimpin oleh si A, terus bawah dipimpin oleh B, terus bawah lagi C, nanti jadi berantem, malah ada rebutan kekuasaan Mbak. Jadi mendingan kalau mau A mau memimpin ya biar dipimpin semuanya lah gitu Mbak, biar biar satu kompak gitu Mbak. Oke, terima kasih Mbak. Itu Pak Mahfud ya bener kan dirombak bukan dipecat. Dirombak kan dievaluasi lagi. Kalau nggak benar ya diafkir, kalau benar dipakai kan gitu. Walaupun mungkin mepet dengan pilkada, tapi udah layak lah kalau memang ya layak dipakai, dibuang. Nah, tinggal nanti kan ada seleksi lagi yang lain. Wajar menurut saya kalau Pak Mahfud bilang begitu. Oke, saya juga nggak ada pengaruh langsung ya, tapi wajib dikritik supaya lebih baik. Nah, ini masalah ini, Pak Mahfud benar 100%. Kita ini sudah bukan, kalau kita lihat berita ya, BPK itu jualan wewenangnya loh. Anda mau wajar tanpa syarat, bayar 40M. Itu akhlasul kosasi, begitu. KPK sama, minta upeti ke Syahrul Yassin Limpo. Sampai sekarang nggak jelas. KPU apa? Bisa lolosin ini dan terima pendaftaran MK90 itu kenapa? Jadi hampir kebanyakan ini sudah pada nggak benar. Terus kalau kita urut ke atas, siapa salah? Ya menurut saya presiden lah, eksekutif.
kita ini kalau ngomong, oh ya ini dari dulu begini, yaitu cari alasan aja. Anda sudah tahu begitu, kenapa mau jadi presiden? Ya rakyatnya berharap kepada presiden. Habis mau berharap ke siapa? Selain berdoa kepada Tuhan. Baik, terima kasih semua mitra bisnis yang sudah berpartisipasi dalam sesi kali ini. Saya Anita Wijaya.